Oke, kita nggak komplit. Sebenarnya kita ada lebih dari 9 orang ya. Banyak juga ya. Satu RW ya, diborong. RT, Pak RW, Bu RT. Bendahara, Pak, pokoknya. Cuma kita mewakilinya cuma 3. Ada saya, Satrio, terus ada Gisler Liana, Saya Novi. sama Mas Novi. Oke. Ya, ada siapa? Satrio. Ada Satrio, ada Grace, Oke. ada Novi juga. Oke. Tapi Novinya ini laki-laki ya. Oke, ini adalah teman-teman dari Bethany Generations of Worship dari Salatiga, betul ya? Betul. Oke, mungkin bisa memperkenalkan kalau tadi kan masing-masing ya personilnya mewakili teman-teman yang lain. Kalau BG Worship tuh apakah grup musik atau memang satu komunitas dari salah satu gereja atau gimana nih? ya kami ini tadinya cuma kita pelayanan di gereja. Ada yang worship leader, ada yang singers gitu kan. Sudah lama banget pengen pelayanan bisa masuk ke gimana kita nyiptain lagu atau gimana seperti gereja-gereja yang lain gitu. Tapi belum ada keberanian, belum pede gitu lah. Sampai akhirnya waktu Tuhan belum lama ini ya, sebelum pandemi lah ya, sebelum pandemi kita kumpul Januari ya, sebelum pandemi malah. Sebelum pandemi, terus kebetulan ada Jason Irwanto dari Impact Music. Jason Irwanto, Jason itu nama topnya sudah Jason ya. Jason ya. Irwan, iya. Itu terus malah mengencourage kita, ayo dong kalian harus berani. Nah kita coba-cobain berani, dan akhirnya puji Tuhan kita dibimbing oleh Jason, dimentor oleh Jason, dan akhirnya ya itu tadi ada muncul Mazmur 91, terus ada beberapa lagu yang sudah kami bikin singlenya dan sudah ada di YouTube, dan masih ada 3 lagi yang masih proses recording dan proses finishing. Ya. Oke. Nah, bicara tentang Mazmur 91 nih ya, mungkin nanti siapa yang jawab. Mazmur 91 kan memang ada begitu banyak penyanyi yang menyanyikan lagu ini berbagai macam versi ya. Iya, macam-macam versi, dan termasuk sebenarnya kalau bicara Mazmur 91 powerful banget di era pandemi. Semua dadakan umat Tuhan baca Mazmur 91 katanya. Jadi ayat perlindungan, jadi lagu kekuatan. Nah, bagaimana sih ceritanya bisa sampai mungkin menciptakan lagu dengan judul Mazmur 91 ataupun kisahnya gimana kira-kira? Ya jadi gini, ceritanya itu waktu Jason dari perjalanan Jakarta ke Salatiga, kita rencananya mau rekaman besoknya. Jadi dia siang dari Jakarta ke Salatiga, tiba-tiba dia terinspirasi, dia dapat melodi itu, jadi melodinya bagus. Dapat melodi itu terus dinyanyiin terus sampai akhirnya di dalam pesawat juga dinyanyiin, akhirnya dapat yang baku direkam sama dia. Tapi liriknya belum ada. Sampai di Semarang, turun ke Semarang, dalam perjalanan 1 jam dari Semarang ke Salatiga kan kita jemput tim dari BG Worship Salatiga jemput Jason dari Semarang ke Salatiga. Lalu dia ngobrol sama beberapa teman BG Worship, ini gimana nih enaknya. Jadi Jason ada beberapa lirik, terus kita edit bareng, kita koreksi bareng-bareng. Akhirnya pada saat itu udah sampai malam ya, malam. Dan Jason bilang sama teman-teman BG Worship, yuk kita rekaman lagu baru. Jadi benar-benar lagunya baru. Jadi kita datang jam 7 malam, Jason datang, terus akhirnya kita diskusi sebentar. Sama Pak Gembala juga ada, diedit lagi. Jadi itu belum jadi diedit lagi. Jadi emang sama-sama bener baru. Jason juga itu lagu baru, kita juga lagu baru. Nah, gitu. Jadi itu fresh banget. Jadi kita juga suka banget, dan itu lagu itu sangat begitu kita dengar langsung, wah ini lagu ini keren. Pas dengan suasana. Feel-nya dapat banget. Langsung ya. Kita rekaman malam itu. Malam itu juga kita rekaman, ya udah jadilah itu. Malam-malam ya. Malam-malam rekaman. Langsung, nih aku ada lagu baru gitu kan. Lagu baru terus nyanyi. Dengerin, ini coba denger ya. Jadi pada saat itu juga langsung kayak kita harus dengerin dan langsung kita rekam sekarang juga. Wow, langsung gitu ya.
Padahal itu pengalaman pertama juga banget kan gitu. Rekaman lagu, bikin lagu gitu ya? Atau sebelumnya? Iya, baru banget pokoknya. Dan itu dapatnya di perjalanan loh, di pesawat. Dari Jakarta ke Semarang dan di mobil dari Semarang ke Salatiga. Jadi kita diskusi sepanjang perjalanan dan dia pakai Mazmur itu, kata-kata gantilah, masuk lagi, gantilah sampai mau take. Nah, itu langsung, selain itu juga langsung persiapan itu malam itu juga langsung aja kita ngapalin bersama-sama. Pas di tengah-tengah juga ada diedit lagi ya? Iya, Katanya ini kayaknya jelek. ganti lagi. Jadi Melalui diskusi yang sangat panjang berarti ya? Langsung berarti ya, di eksekusi ya. Weh, luar biasa Sayang ya. sekali waktu saya di sana nggak kepikiran ya, padahal saya nggak bisa dipakai juga. Oke, jadi proses pembuatan lagu itu sangat cepat, apalagi khususnya untuk Mazmur 91. Mana lagu-lagu yang lain? Bagaimana dengan yang ini kan ada 3 lagu lagi nih kayaknya yang total katanya ada berapa sih lagu? tinggal diselesaikan. Ya, kita ada, termasuk Mazmur 91, kita udah ada 7 ya. 7, 3 sudah ada di YouTube. Di Impact, masuknya kita ke Impact Music. Iya. Terus yang 3 masih dalam proses ini, proses finishing. Oke. ada beberapa teman kita juga kan itu jadi grup BG Worship ini ada 2 generasi. Jadi generasi yang apa namanya? Tua. Senior. Tolong diganti. Dan youth dan yang youth ini sebenarnya baru proses, terus ada salah satu anggota youth ini ikut idol ya, jadi masih ada jadi masih trending itu juga. Oke. Indosiar Popa Indosiar itu ada Jason, itu salah satu anggota BG Worship juga yang tim yang Iya, luar biasa ya. Oke, nah boleh dong berbagi atau share ya sedikit tentang BG Worship. Kan ini kan dari berbagai macam generasi ya, artinya mungkin setiap tahun ada penambahan orang-orang yang terlibat dalam BG Worship, kemudian juga memang ada generasi youth-nya, ada yang senior juga. Nah, sebenarnya bagaimana dengan warna musik gitu, atau menyatukan satu ide, saya mau ngambil tentang ini deh, misalnya alirannya ke arah mana, misalnya gitu ya, ciri khasnya seperti apa gitu dalam bermusik, atau karakter dari BG Worship itu gimana nih ceritanya, karena memang kan generasinya bermacam-macam gitu. Menyatukan berbagai generasi itu dalam satu musik. Ya, jadi Pak Gembala punya visi tempat ini, jadi termasuk penasihat juga BG Worship punya visi dan misi di tim ini, bahwa sebenarnya kita bisa menyembah Tuhan tanpa sekat generasi. Jadi kenapa makanya kita ngajak dari yang kecil ya. Cheryl itu 12 tahun ya. Kelas 5 atau kelas 6. Ya, di bawah 12 tahun sudah ada. Terus yang SMP ada, SMA ada, mahasiswa ada juga. Terus yang sampai punya anak 3 juga ada gitu ya. Siapakah dia? Ya, jadi gembala kita pingin bahwa kan ada istilah, oh ini lagu youth, ini lagu umum, ini lagu anak. Tapi kita pingin ngeblend itu, jadi penyembahan itu nggak dibatasi sama umur. Semua bisa jadi penyembah. Jadi kalau di gereja kita saat ini pun juga ketika ada ibadah itu acara family. Jadi yang WL itu bisa anaknya sama ayahnya. Oh, terus, ya, ada ibunya ada. Jadi kita biasakan bahwa semua generasi bisa sama-sama melayani bersama-sama gitu. Itu salah satu visinya gitu. Oke. Jadi memang family banget gitu ya, artinya itu yang menjadi pesan juga dari Gembala ya, untuk jadi salah satu ciri atau khas gitu ya dari BG Worship ya. Oke, kira-kira kapan nih untuk mengeluarkan album? Karena memang masih ada 3 lagu yang masih dalam apakah proses. setelah itu selesai mungkin akan langsung rilis album? Kalau album mungkin
sekarang ini zamannya kalau album kita berpikirnya gini. Adanya platform untuk musik kan banyak banget ya. Iya. Ada Joox, ada apa lagi? Spotify, ada YouTube. Kalau kita melepasnya album itu kesannya kalau untuk sekarang sudah nggak terlalu diminati gitu. Katanya orang kalau album itu dipilih-pilih, ini lagu yang paling enak mana, yang lain nggak didengar. Padahal pesan-pesan di lagu lain kan bisa jadi kuat sekali. Makanya kita lebih memilih untuk melepasnya single. Satu dulu 3 bulan, lepas lagi satu, itu jauh lebih. Artinya kalau orang mau nanak nasi itu udah matang dulu baru kita kasih gitu. Jadi itu salah satu strategi gimana kita melepas lagu-lagunya. Gitu. Nah, di era pandemi, kira-kira teman-teman BG Worship gimana nih kesulitannya gitu ya dalam finishingnya nanti gitu ya, atau dalam mungkin kan rekamannya? Iya. Kira-kira ini menjadi satu hambatan atau memang kayaknya ya udah bisa teratasi gitu? Kalau dibilang sulit pasti ya, pasti. Lagi juga kita ibaratnya kan juga waktu juga, dan kayak misalkan harus awal-awal waktu kita sebenarnya udah planning gitu kan, minggu depan ini, minggu depan tiba-tiba langsung cancel semuanya, kita nggak harus di rumah dan sebagainya, kita yang ini ya udah akhirnya pending segala macam. Ya sempat kayak ngedrop juga ya, padahal kita mau ngeluarin ngeluarin single lagi, tapi sebenarnya kayak ujiannya di sini sih, menurutku ujiannya di sini aja sih. Iya. Jadi ketika itu ada pandemi gitu, walaupun memang planning ya harus berubah gitu ya, artinya ya. Nah, kita cari solusi di situ. Kita tuh waktu sebelum pandemi kita sempat rekaman di studio itu 3 lagu, 4 sama sudah recording di studio 4 lagu. Pada saat proses mixing dan sebagainya itu sudah jalan. Jadi sebelum pandemi mulai kita sudah selesai part sebenarnya. Itu di awal-awal pandemi. Kami masih punya 3 lagu lagi. Dan akhirnya prosesnya kami lakukan di studio di Semarang. Nah, terus itu kita harus memindahkan, dan akhirnya di salah satu pemain musik kita punya studio di rumah, itu udah langsung dirombak betul, kita bikin di situ dan di mixing sendiri. Nah, kemudian di mixing sendiri akhirnya kan. Nah, ini proses 3 itu yang belum selesai karena kami juga masih belajar untuk itu ya. Tapi di masa-masa pandemi kemarin ya kita tetap mencoba untuk nge-brand gitu ya, brandingnya dengan cara misalnya diajak collabs dengan teman-teman dari Impact Music, lagu Kita Pasti Bisa. Itu kan ada lagu kami bersama-sama kolaborasi dengan Impact Music. Di situ ada siapa? Ada Putri Ayu, Citra Solastika, ada Delon, ada siapa itu kita gabung. Kita gabung jadi satu, yang biasalah awal-awal pandemi dulu kan ada yang kita collab di YouTube di Zoom masing-masing, terus dijadiin lagu tuh. Terus kita bikin TikTok barengan. Mempertahankan aja untuk pertahankan hype kita juga. Masa kini juga ya, tapi yang memberkati tentunya. Kebetulan kami di gereja ada radio, seperti Suara Gracia gini. Gitu ya. Nah, radionya itu kemudian kan di-upgrade karena pandemi, di-upgrade ke radio on TV. Jadi kita konekkan dengan Facebook, dan orang bisa melalui Facebook fanpage bisa melihat audio visual kan. Nah, di situ kita punya acara mingguan tuh, di G Worship on the Road. Kami bikin acara, kami bikin acara istilahnya apresiasi lagu, terus kita interpretasi lagu, kita terus bahas, kita nyanyi, kita bahas, nyembah bareng, itu di acara yang live gitu. Tiap hari Kamis jam 10 kita bikin acara itu ya, untuk sementara kami lakukan hal-hal seperti itu. Oke. Memang radio ya di sana ya? Kebetulan saya sekolahnya ya. Alumni ya. Pantesan ya. Kita berjejaring juga ya? Iya, berjejaring juga ya. Dalam satu link juga kita di sana ya.
Oke. Oke. Nah ini ngomong-ngomong soal pandemi ya, untuk Satrio, juga untuk Grace, dan untuk Novi juga. Iya. Apa sih arti pandemi ini untuk teman-teman semuanya? Apakah jadi hambatan dalam pelayanan mungkin, di gereja mungkin ya, atau tantangan ini menjadi sebuah tantangan baru dan akhirnya semua sudah teratasi gitu? Yo, dari siapa? Kalau menurut aku, balik lagi yang kayak misalkan di pandemi ini justru kayak biasanya kayak gitu, biasanya orang-orang cenderung kalau misalkan ibadah biasanya ketemu sama banyak orang kayak gitu. Kesulitannya lebih ke situ sih, biasanya ketemu banyak orang, say hi, bisa salaman apa segala macam. Pandemi itu kayak apa ya, kayak nggak ketemu sama orang, aduh rindu juga ya, kayak menyembah langsung bareng-bareng sama jemaat-jemaat yang lainnya kayak gitu sih. Iya, sekarang harus kayak online menyembah sendiri, tapi ya itu kelebihannya kayak kita lebih apa ya, lebih intens gitu ya. Secara personalnya. Iya. Ya kalau saya melihatnya pandemi itu apa ya? Malah ini hal yang kalau kita melihat secara pikiran positif, hati yang positif, itu malah membangun sesuatu yang baru, betul-betul baru. Dan kita harus mulai berpikir kreatif kayak apa supaya kita tetap bisa menikmati apa yang jadi perubahan ini. Kalau Pak Jokowi bilang new normal itu betul-betul semuanya bisa new normal gitu. Dan kami bisa melihat efisiensi luar biasa malah di pandemi gitu. Dalam beberapa hal. Nah, kalau saya lihat ya bagian kita adalah kalau kita lagi ada naik kapal, layar gitu kena badai ya jangan lawan badai, mendingan kita pas-pasin layar kita supaya kita tetap bisa berselancar di atasnya. Jadi nggak harusnya nggak bisa melihat itu sebagai sebuah hantaman, tetapi itu sebagai stepping stone ya, batu loncatan gitu. Iya. Oke, luar biasa ya. Gimana dengan Novi nih? Saya belum dengar suaranya Mas Novi. Oke, pandemi gimana Mas Novi? Mas Novi sendiri gimana nih? Ya kalau bagi saya pribadi sih, kebetulan saya kan juga koordinir tim BJ Worship ini, teman-teman ini. Jadi saya juga satu sisi saya juga down juga. Down-nya kenapa? Semua schedule yang udah terschedule jadi terpending. Cuman ada sesuatu yang baru. Jadi di tengah kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita jadi berpikir ini gimana supaya kita tetap bisa jalan. Salah satunya mulai dari ketergantungan kita sama studio rekaman yang sewa, akhirnya kita bisa mandiri. Jadi kita belajar mandiri, kita sendiri, terus kita belajar rekaman sendiri, terus kita edit sendiri, dan tentunya dikomparasikan sama yang bagus. Jadi dari situ kita belajar dari yang nggak bisa jadi bisa, dan itu bagi saya yang sangat memberkati di tengah-tengah pandemi. Jadi pandemi ini bagi saya sih muncul sesuatu yang baru gitu ya. Aktivitas. Iya. Nah, di antara bertiga yang main musik siapa ya? Semua ya? Semua atau? Bukan pemain musik ya? Mas Novi biasanya. Oke. Nah, ke Mas Novi dulu ya. Mas Novi mau nanya nih ya. Oh gitu ya. Luar biasa ya. Mas Novi mau nanya nih ya. Kalau karakter dari BG Worship sendiri, arah musiknya kemana sih? Nah, kemudian apa sih kesulitannya ketika memang punya tim musik yang berbeda generasi pertama, kemudian juga apalagi anak-anak muda gitu ya, lebih suka yang begini dong gitu, kiblatnya ke arah mana gitu, musik yang menjadi ciri khasnya gitu. Kira-kira gimana dengan BG Worship, Mas Novi? Ya, kalau dari awal sih kita nangkap dari pesan gembala, karena ini intergenerasi, jadi kita berusaha untuk semua bisa enjoy di aransemen yang kita dapat, yang kita bikin. Intinya lagu ini bukan masalah ego. Jadi ini genre ini bagus nih, baru tren. Yang model kayak gini baru tren, yuk kita ikut. Enggak, tapi gimana kita bisa menjadi berkat melalui lagu ini. Lagu ini jadi gini, kita pingin lagu ini easy listening. Jadi semua orang bisa menikmati lagu jemaat. Nah, sorry nih Mas Novi, kalau misalnya youth, kan ada yang remaja juga ya berarti ya, generasi remaja?
Ya, ada. Oke. Nah, gimana sih caranya, Mas Novi? Anak remaja kan gini. Yang pertama, mungkin nggak semuanya memang bisa menguasai chord dengan baik, permainan dengan baik, gitu ya. Ditambah lagi kalau misalnya mereka bicara tentang seleranya orang dewasa secara umum, gitu. Mereka punya idealisnya sendiri. Gimana dengan BG Worship yang punya generasi youth, gitu? Mungkin gereja-gereja yang lain juga mengalami hal yang sama, gitu. Ini anak-anak remaja nih kalau pelayanan di umum, waduh, karakter musiknya luar biasa, misalnya gak cocok gitu. Gimana sih sebenarnya? Gini, kalau misalnya di tempat kita sih, anak-anaknya ini udah teman-teman yang teenager ini udah terbiasa ya. Jadi kita dari awal udah kita libatkan ke pelayanan di mana mereka itu semua genre musik mereka bisa siap gitu, siap main menyanyikan dengan genre musik apa aja, musik yang oldies kayak Insinyur Niko bisa gitu ya. Bukan itu masalahnya. Jadi masalah di sini adalah di mana mereka bisa membawakan ini dengan hati. Jadi dan pesannya sampai, itu yang terpenting. Jadi ada kalanya kita kan cuma ngejar aja, oh bisa, kamu bisa nyanyiin, ya emang semua orang bisa menyanyikan lagu, tapi gimana bisa menyanyikan lagu ini dengan hati dan pesannya itu tersampai. Saya nambahin dikit. Iya, boleh. Boleh nambahin dikit. Iya. Jadi gini, proses kami bermusik gitu ya, itu bukan langsung ke genrenya yang kita pilih, tapi kita lebih banyak kepada nilai yang ada di dalam musik sendiri, soul dari sebuah lagu itu. Jadi kalau kita ada lagu nih yang kita mau jalanin bersama, kita jadi project bersama, itu satu lagu, kita kumpul dulu. Kita kumpul, kita interpretasi dulu kata-katanya, kita masuk dulu, kita saling menjelaskan bahkan setiap frasa itu kita bahas dulu. Jadi kita semua satu pandangan, jiwanya masuk ke lagu itu, baru kita baru bisa nyanyikan lagu itu. Karena ini bukan lagu yang kita tidak ngejar populer atau viral, bukan. Tetapi sungguh ini kita hanya ingin jadi berkat. Ada beberapa lagu yang langsung ngambil dari Alkitab, kita jelaskan, kita bahas dulu. Salah satunya misalnya kita ngambil seperti Maria duduk di kaki Tuhan. Itu kita kayak kontrol dulu, kita duduk dulu ngobrolin ayatnya ini, maksudnya lagunya begini dan sebagainya. Setelah dapat semuanya baru kita belajar lagu itu. Jadi semua harus dapat. Nah, dapat jiwanya dulu. Iya. Value lagunya dulu dijelaskan gitu ya supaya sampai dan akhirnya setelah itu barusan kita ke arah musikal gitu ya. Iya. Luar biasa ya. Musiknya itu kita sih arahnya itu, jadi ke isi listening aja. Listening aja ya. Gimana supaya jemaat bisa menikmati. Iya. Semua jemaat baik yang anak kecil, teenager atau dewasa semua bisa menikmati itu Okay. Karena ini sebenarnya kan jadi kesulitan juga gereja-gereja. Kadang-kadang anak mudanya luar biasa mengeksplor lagu nih. Lagu biasa jadi rock banget gitu ya. Dan akhirnya orang tua bilang, aduh kalau misalnya anak remaja yang melayani kayaknya agak nggak enak ya lagunya atau berisik banget gitu. Oke, kalau butuh ya, ini sih sekedar saran ya. Ini nggak enak nih pasti. Ya, backing vokal ya. Saya nggak siap. Iya, atau mungkin perlu baking soda, Dian boleh ikut dibawa aja ke sana. Ya. Oke, teman-teman dari VG Worship, terima kasih untuk talk show waktunya dan silakan untuk menyanyikan lagunya supaya kita juga kenal di sini ya, lagunya yang mana sih gitu kan ya. Nah, boleh dicoba untuk mengumandangkan suara merdu. Mazmur 91 ya. Mazmur 91 boleh. Jadi backing vokal juga ya? Jangan. Tolong itu masa-masa muda nanti kita bicarakan di belakang ya. Oke. Apa maksudnya satu ya? Perlindunganku, kubu pertahananku, tepat sayapmu yang melingkupiku. Kau yang meluputkan ku dalam kesesakan,
menyanyiku karena namamu. Tak akan ku takut, tak akan ku pindah ke dahsyatan malam, takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu, kau yang sertaiku dan melindungiku. Yeay, luar biasa. Mazmur 91 dari Biji Worship ya. Dari Biji Worship ya. Terima kasih ya untuk Terima kasih untuk Mas Satrio, waktunya. untuk Grace, juga kapan-kapan nanti saya kangen banget ya ibadah di sana. Saya titip salam ya buat radio yang di sana ya dari kami karena kami kenal juga. Ada ini. Awal juga ke radio kita ya. Iya. Kapan-kapan collab sama radio sana ya. Boleh. Program yang tadi ya. Oke, terima kasih semuanya dari Biji Worship. Salam juga untuk buat Gembala, buat sampaikan salam juga ya dari kami. Suatu saat kita bisa ke sana deh main-main. Pasti bisa. Ya, amin. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Ya, oke. Itu dia ya, teman-teman dari Biji Worship yang memang lagunya sangat memberkati sekali keluarga Benar Gracia, banget. dan nggak disangka ternyata cepat juga ya, prosesnya. Prosesnya ya. Dari perjalanan Jakarta ke Semarang, dari Semarang ke Salatiga, lagunya udah langsung jadi. Nah, itu kalau Tuhan turut bekerja ya, ketika kita fokus, nah pasti semuanya akan jadi. Oke, pasti kan kalau keluarga Gracia mungkin belum mendengar ya, bisa request lagunya bisa di request. Suara Gracia FM ya setiap hari ya. Dari jam 1 ada, jam 5 sore ada, dan jam 8 malam jam juga 8 malam ada. Yang mau dengar lagunya, ini dia lagunya akan saya putarkan untuk Anda. Mau ngomong dulu? Mas. Udah kayaknya nanti aku telepon.